Halo anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Siapkan ya buku dan alat tulis kalian. Kalau sudah, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat lebih cermat dalam mencari hal-hal penting yang terkandung di dalam teks. Salah satu teks yang memiliki banyak informasi penting adalah teks tentang seorang pahlawan atau biografi. Biografi adalah kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang. Biografi biasanya bercerita tentang tokoh-tokoh penting yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Mari kita membaca teks berikut. Judulnya Bala Putra Dewa. Bala Putra Dewa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Raja Bala Putra Dewa adalah seorang raja yang berani, yang hidup di masa kerajaan agama Buddha. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Bala Putra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Hal itu bertujuan supaya jalur pelayaran yang melalui Sriwijaya merasa aman. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya hampir meliputi seluruh Pulau Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Selat Sunda. Mari kita baca teks berjudul Rajapatni Dyah Gayatri, Permaisuri Raden Wijaya dari Majapahit. Teks ini bisa kalian lihat di buku tematik 5 halaman 28 sampai 29. Di sini, Miss sudah sediakan teks yang berjudul Rajapatni Dyah Gayatri, Permaisuri Raden Wijaya dari Majapahit. Kalian boleh baca dari video ini atau dari buku teks kalian, buku tematik 5. Kalian baca dalam hati ya. Video ini bisa kalian pause untuk baca lebih teliti dan pelan-pelan. Oke, setelah membaca teks tersebut, kalian bisa menulis jawaban dari pertanyaan di buku paket tematik 5 halaman 29. Pertanyaan tersebut berisi pertanyaan tentang teks. Jadi kalau kalian sudah baca, kalian pasti dapat menjawabnya. Yang pertama, siapakah nama ayah Rajapatni Dyah Gayatri? Kita lihat di paragraf yang pertama. Di sini sudah ada ya, siapa namanya? Sri Kertanegara. Kalian bisa jawab, bisa tulis Sri Kertanegara. Yang kedua, apa kedudukan ayah Rajapatni Dyah Gayatri? Kalian juga lihat di paragraf pertama, ia adalah Maharaja terakhir Kerajaan Singasari. Yang ketiga, siapa suami Rajapatni Dyah Gayatri? Kalian bisa temukan di paragraf pertama juga. Namanya Raden Wijaya. Yang keempat, apa kedudukan suami Rajapatni Dyah Gayatri? Bisakah kalian temukan dari mana jawabannya? Ya, dia adalah pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Majapahit. Yang kelima, Rajapatni Dyah Gayatri memiliki beberapa putra atau putri. Ya, mereka dikaruniai 2 orang putri. Lanjut nomor 6, siapa putra dan atau putri Rajapatni Dyah Gayatri? Siapa namanya? Dyah Gitarja dan Dyah Wiyak.
Yang ketujuh, siapa Srijaya Negara? Siapakah itu? Ya, dia adalah putra Raden Wijaya. Dan siapa nama ibunya? Siapa nama ibunya? Kalian lihat di situ namanya Darapeta. Pertanyaan ke-9, ketika suami Raja Patni Dyah Gayatri wafat, siapa yang menggantikan kedudukannya dan mengapa? Nah, ini ada di paragraf selanjutnya. Kalian bisa lihat apa? Ya, Raja Patni Dyah Gayatri mengendalikan pemerintahan menggantikan sementara waktu kedudukan Srijaya Negara untuk meredam segala pergolakan perebutan tahta. Dan yang terakhir, di mana kisah tentang Raja Patni Dyah Gayatri tertulis? Ya, ada juga di paragraf terakhir, yaitu tersurat dalam kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Selanjutnya ada teks yang berjudul Mula Warman, Raja Kutai Martapura atau Martadipura. Teks ini dapat kalian lihat dari buku tematik 5 halaman 34 sampai 35. Seperti biasa, teks ini kalian baca dalam hati ya. Praktikkan membaca dalam hati. Dan video ini bisa di-pause supaya kalian boleh baca pelan-pelan dan lebih teliti. Oke, setelah membaca teks tadi, kita bisa temukan pokok-pokok isi bacaan dari teks yang berjudul Mula Warman, Raja Kutai Martapura. Berikut beberapa pokok bacaannya. Yang pertama, Mula Warman merupakan salah satu Raja Kutai Martapura. Yang kedua, Kutai Martapura adalah kerajaan Hindu pertama dan terbesar di tanah air. Yang ketiga, Raja Mula Warman dikenal sebagai raja yang dermawan dan sangat dekat dengan rakyatnya. Yang keempat, raja yang cukup terkenal di kerajaan Kutai Martapura bernama Raja Mula Warman. Dan kerajaan Kutai Martapura merupakan kerajaan yang memiliki peranan besar dalam pelayaran dan perdagangan di sekitar Asia Tenggara. Kalian boleh tambahkan pokok-pokok lain kalau kalian bisa temukan di teks tersebut. Nah, sekarang ini adalah teks yang berjudul Prasasti Yupa. Teks ini dapat kalian lihat di buku tema 5 halaman 37. Ini adalah hanya berupa ringkasannya saja. Kalian juga boleh baca dalam hati. Berikut ini ada kolom benda dan bangunan peninggalan kerajaan. Kalian boleh isi kolom yang terdapat di buku tema 5 kalian ya. Sudah ada nama, benda, dan bangunan bersejarah. Mari kita isi peninggalan kerajaan dan lokasinya. Yang pertama, Prasasti Ciaruten, peninggalan kerajaan Tarumanegara yang berlokasi di Jawa Barat. Yang kedua, Candi Prambadan, peninggalan kerajaan Mataram yang berlokasi di Yogyakarta. Prasasti Penumbangan, peninggalan kerajaan Kediri berlokasi di Jawa Timur. Candi Penataran, peninggalan kerajaan Majapahit berlokasi di Jawa Timur. Prasasti Kedukan Bukit, peninggalan kerajaan Sriwijaya berlokasi di Sumatera Selatan. Dan yang terakhir, Masjid Raya Baitur Rahman, peninggalan kerajaan Aceh yang berlokasi di Aceh. Oke anak-anak, sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Catat dan tulis yang perlu dicatat. Dan tulis juga jawaban-jawaban yang ada di buku paket kalian. Oke, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.